Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini beliau akan memberikan kita bersama nasihat dan cas setelah kemudian kita libur berapa hari kegiatan 2 minggu ya 3 minggu 3 minggu. Jadi mulai iktikaf ya, mulai 10 hari terakhir atau mungkin 12 atau 13 hari terakhir Ramadan, dan baru hari ini ya bertemu untuk memulai lagi aktivitas kita setelah kemudian kita berkonsentrasi yang kalau saya sendiri nanti nyuwun arahan atau nyuwun bimbingan Ustaz, saya sendiri rasanya nano-nano ketika kemudian Ramadan ini berakhir. Satu sisi kok ya sedih ketika Ramadan berakhir, namun kita kemudian melaksanakan merasakan belum maksimal. Satu sisi juga bahagia ketika Ramadan dan kita sudah pernah atau sudah memberikan satu ibadah, satu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mencapai satu kemenangan. Nah, ini yang menjadi rasa nano yang luar biasa ketika kita Idul Fitri dan kemudian mengucapkan takbir ya. Dan itulah kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, dan ini pengajar Ustaz. Jadi tadi Bapak kita Pak Mujan sudah menyampaikan pengajar dan suaminya, itu sudah jelas Pak. Artinya suaminya nggak ada yang jadi pengajar. Karena nggak ada tadi pengajar dan istrinya loh. PR nih Pak. Termasuk yang ngomong ya, belum jadi pengajar. Jadi memang kebanyakan ibu-ibu dulu pernah ada tahsin bapak, tapi corona menerjang ya, terus belum bangkit lagi. Ya sekedar pendahuluan Ustaz, alhamdulillah Yayasan Darul Maqamil Amin berarti baru 2023. Ini 2023 ya? Mei. Berarti baru 2 tahun. 3 tahun ini. Hampir 3 tahun. Tapi yayasan ini hadir atau berdiri setelah programnya ada Ustaz. Jadi TPA 2016 lalu TMCS dulu ya. Nah, TPA itu untuk anak-anak 2016, 2017 mungkin taksin dewasa karena sudah ada yang tersertifikasi, lalu kemudian buka taksin dewasa baru 2018 ya. Yang anak balita. Baru 2023, berarti setelah sekian tahun setelahnya baru ada yayasan. Dan belum punya bangunan, dan bangunan ini belum ada 1 tahun dipakai. Jadi inilah proses kami di desa untuk kemudian ya sedikit banyak menjadi aktivitas bersama. Ini keluarga besar bersama, ini tempat kita menanam bersama Ustaz, supaya kemudian nanti kita memanen bersama amal jariah ini insya Allah. Dan oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami menyuwun nasihat dari Ustaz berkaitan dengan sekiranya seperti apa Ustaz kemudian nantinya di tahun yang baru, bukan tahun yang baru, lembaran baru, bahasa anak mudanya, lembaran baru setelah kemudian kita hari ini nantinya kita ada ikrar saling memaafkan satu sama lain, kemudian saling menguatkan ukhuwah satu sama lain, memulai kembali aktivitas kita supaya kemudian kita lebih semangat. Tidak perlu panjang lebar Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Zuhari. Nanti setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab Ustaz, lalu baru nanti kita nyuwun doa dari Ustaz. Lalu tempat kami persilakan Ustaz. Berapa menit? Jam 10.30. Oke, sila. Sembari dirahapi Bapak Ibu, jangan terlalu tegang. Sentak senaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Para pengurus yayasan, para pembina, pengawas, Pak Muklijan yang beserta jajaran yayasan yang kami hormati, Mas Afri, Bu Nur Latifah, juga kakaknya Mas Afri, sinten ya, dokter sinten, adik atau kakak? Bu Janatin, seluruh mudarisat, para asatidzah, para suami yang insya Allah juga menjadi guru para istri. Ya, kan tetap sekalipun istri sering ngaji, juga pengajar, tidak boleh menggurui suami. Sekalipun suaminya SMA, gurunya sarjana, istrinya sarjana, atau suaminya S1, istrinya S3, tetap haram seorang istri menggurui suami. Sepakat, Bu? Langsung berubah. Insya Allah. Kalau tawasau bil haqqi atau tawasau bis sabr boleh. Tapi kalau menggurui tidak boleh. Ya, karena psikologi suami itu tetap superior dan dia tetap superior. Ya, jangan dibuat jadi meong. Dia menjadi macan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini. Saya tadi ditanya Mas Apri, kesasar betul. Saya itu kesasar atau tidak itu selalu pede. Sekalipun umpamanya kesasar itu pede aja saya. Tapi alhamdulillah dari titik awal saya berangkat dari Pondok Pesantren Modern Al-Fatih sampai titik terakhir di sini Darul Maqamin Amin, sama sekali tidak bingung. Padahal saya nengok Google Map itu di sebelah kiri, bukan di depan. Jadi saya kalau mau belok kan baru nengok. Sama sekali tidak tersesat. Dan kalau ditanya kenapa mobil besar dengan santainya bisa masuk, karena saya itu mantan sopir Korea. Saya pernah nyupir di Korea Selatan dan jalannya kecil-kecil biasa aja. Dengan mobil yang besar itu insya Allah, asal masih kelihatannya bodinya muat, tabrak. Gampang karena murid punya ketok magic. Jadi punya perusahaan untuk ngecat itu. Jadi nabrak, lecet, tinggal di bawah murid. Tapi alhamdulillah lancar. Itu berkah kebahagiaan bertemu, berjumpa dengan saudara seiman, Bapak Ibu semua yang kami cintai. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita semua, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Tadi kalau Dr. Afri bertanya ya, apakah dalam kondisi hari raya seperti ini kita harus sedih atau harus bahagia? Saya tanya dulu para suami. Para suami harusnya sedih atau bahagia? Jujur. Ayo kita interaktif, kita diskusi. Sedih atau bahagia? Oh, dua-duanya. Berarti betul kata beliau, nano-nano tadi ya. Kalau istri, sedih atau bahagia? Sama ya. Berarti jenengan tidak mengikuti sunnah.
Kenapa saya katakan begitu? Karena Al-Quran memberikan isyarat jenengan ketika mengakhiri Ramadan itu disuruh bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi siapapun yang diberikan Allah kesempatan bertemu Ramadan bisa beribadah sekalipun mungkin banyak kekurangan. Ada mungkin sebagian kita yang merasa kok saya kurang optimal gitu. Kok tahun ini sepertinya saya lebih menurun ya. Ada itu perasaan seperti itu. Tapi tetap oleh Allah itu diharapkan kita semua bersyukur. Wala'allakum tashkuru. Wala'alla itu harfu taraji. Kata la'alla itu bukan tamanni tapi taraji. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul berharap kita semua bersyukur. Kenapa? Karena bertemu Ramadan itu nikmat. Diberikan kesempatan ibadah itu nikmat. Bisa itikaf itu nikmat. Saged tadarusan itu nikmat. Saged tarawih itu nikmat. Diberikan kekuatan puasa itu, semua itu harus disyukuri. Wala'allakum tashkurun. Jadi kalau kita punya perasaan tadi, umpamanya, saya kok enggak maksimal ya, atau jangan-jangan puasa saya enggak diterima ya, itu harus ditepis. Itu waswas minasyaitan, itu waswas dari syaitan. Ngerti ya? Dan yang paling orisinil itu sebenarnya yang ada dalam hati kita. Kalau kita ditanya dalam hati, suasana batin, secara psikologi, jenengan ketika menghadapi hari raya, detik-detik terakhir lah mau takbiran itu, jenengan senang apa sedih? Senang ya wis kuwi. Itu perasaan paling ori. Nggak bisa dibuat kuat dan itu bukan tanda kemunafikan, boten. Bukan karena kita itu senang seperti senangnya setan yang dilepas dari belenggu, tidak. Nabi juga memberikan isyarat itu, lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Jadi nggak pernah mendengar hadis ini kan? Farhatun inda fitrihi. Kalau jenengan terjemahkan apa itu? Bahagia ketika berbuka. Mboten. Idul Fitri. Fitrihi itu adalah Idul Fitri. Bahagia ketika berhari raya. Wa farhatun, yang ini masih kita nanti, inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Jadi suasana Idul Fitri itu butuh farhah, butuh senang. Jadi kan kalau tidak senang dianggap kufur nikmat. Jadi senangnya tidak seperti senangnya setan. Senang kita ini dibangun atas ilmu, karena kita tadi diberikan kesempatan untuk ibadah, diberikan kesempatan untuk itikaf dan seterusnya itu. Beda dengan senangnya setan yang dilepas dari belenggunya, dia merdeka dan bebas kembali. Jelas ini? Mohon semangat. Semangat apa senang? Kita ngaji dengan dasar ilmu itu jenengan tetap akan happy, bahagia, tidak tertekan, suasana batinnya akan enjoy. Dan itu cirinya terlihat pada wajah-wajah yang cerah, yang sumringah. Jadi pulang ngaji itu kelihatan senang. Tapi kalau mulai ngaji kok berdudut, itu biasanya ustadznya cuma nakut-nakuti, ditakut-takuti, sehingga jamaahnya itu khawatir terus, Pak, was-was terus. Makanya cepat meninggal, bukan cepat tua, cepat meninggal. Ini poin pertama. Yang kedua, kalau ada yang bertanya, apakah halal bihalal itu diperbolehkan dalam syariat, ataukah dia termasuk bid'ah? Kan ada yang tanya di media sosial, apalagi di masa Nabi tidak ada halal bihalal. Betul? Nggak ada. Rasul membuat kepanitiaan halal bihalal gitu ya. Terus ketua panitianya Sayyidina Abu Bakar, sekretarisnya Umar, gitu. Bendaharanya Utsman gitu ya. Seksi konsumsi sinten Asma.
Sehingga sebagian orang menganggap acara halal bihalal itu tidak ada dalilnya alias bid'ah. Oke. Kita akan menjawab bahwa benar halal bihalal itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Kalau kita mau kemudian mau menelaah secara ilmiah bahwa halal bihalal itu termasuk tradisi. Wal adatu muhkamah. Adat itu tidak perlu dalil. Tradisi itu bukan ibadah, bukan ritual. Sama seperti kalau jenengan umpama mengadakan pengajian terah keluarga. Jenengan tepatkan setiap Ahad Pahing umpamanya. Nggih. Tepat ba'da duhur kumpul di rumah salah seorang warga kita. Itu perlu dalil atau enggak? Boten. Karena itu di luar ritual. Itu tradisi untuk jaga terah dan nasab. Baik, maka disebut bid'ah hasanah dalam versi Imam Syafi'i. Halal bihalal juga baik, tujuannya baik. Tujuannya apa? Silatul arham. Jaga silaturahim. Nabi ketika pertama kali datang ke Madinah, disambut penduduk Madinah, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada Aus, ada Khazraj, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Najran, ada Quraisy dan non Quraisy, bahkan ada Arab, ada non Arab. Itu Nabi menyampaikan pidato perdana. Ini nanti menjadi dasar bagi kita semua, termasuk dalil tentang ini, tentang halal bihalal. Kata Nabi, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang miskin yang kelaparan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Ini kita dalam konteks ini menyambung silaturahim, jaga hubungan baik antara keluarga kita dan keluarga komunitas kita di Darul Maqamin Amin ini. Itu kalau tidak ada agenda, tidak ada kegiatannya, tidak ada acaranya, tidak ada forumnya, susah. Kita akan datang satu persatu, itu repot. Makanya orang Indonesia itu terlalu cerdas. Kenapa terlalu cerdas? Karena nggak perlu datang door to door satu persatu, kita dikumpulkan satu tempat, diadakan acara halal bihalal, terus kita bisa saling salam-salaman tuh, saling mendoakan satu sama lain. Kita tidak perlu datang door to door ke rumah masing-masing. Apalagi ada sampai di Gunung Kidul kan? Wah, itu nggak mungkin sampai itu. Nyasar mesti. Nyasarnya ke pantai. Nah, itu niatnya adalah wasilul arham, nyambung silaturahim. Baru yang keempat itu wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia terlelap. Apa buahnya? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Coba kita cermati itu, poin 1 sampai 3 itu ibadah sosial. Itu hablum minan nas. Didahulukan oleh Rasul dalam pesannya ini. Daripada yang keempat, hablum minallah wasallu bil lail wan nasu niyam. Itu kan hablum minallah. Kenapa? Karena Islam itu sebenarnya dalam konteks kemasyarakatan itu tidak memandang sebelah mata. Ifsa'us salam, ketemu siapapun jenengan disuruh menyapa, tegur sapa. Itu mana ifsa'us salam. Jadi tidak sekedar assalamualaikum kalau ketemu orang Islam, tidak, ketemu orang non muslim pun disuruh nyapa. Saking bundi bude orang sini, itu termasuk ifsa'us salam untuk jaga hubungan baik. Kalau kita menebarkan akhlak Islami, morality yang baik, bergaul dan bermasyarakat yang baik, itu menjadi pintu hidayah bagi non-muslim untuk masuk ke dalam Islam. Tapi kalau kita menghadapi mereka dengan hildok, dengan keras, tidak mungkin mereka masuk Islam. Maka oleh Nabi disuruh ifsa'us salam. Nanti yang mendengar hadis ini, namanya Abdullah bin Salam,
Perawi hadis ini Bu, itu yang awalnya Yahudi, gara-gara pidatonya Nabi ini masuk Islam. Tersentuh dia, oh ternyata ajaran Islam itu luar biasa secara sosial kemasyarakatan. Manggilnya aja ya ayuhan nas. Nabi tidak manggil ayyuhal muslimun loh. Karena Nabi tahu yang hadir tidak hanya orang Islam. Nanti yang non muslim merasa nggak dianggap. Maka dipanggil ayuhan nas, wahai semua manusia. Panggilan yang sangat-sangat bersahabat, familiar, kekeluargaan itu. Yang diajarkan 3 hal ini tentang ibadah sosial. Baru yang keempat itu pesan khusus untuk umat Islam, disuruh sholat malam. Buahnya tadkhulul jannata bisa. Abdullah bin Salam gara-gara mendengar ini masuk Islam. Gara-gara ini Bu. Apalagi nama bapaknya disebut kan? Abdullah bin Salam, kan Nabi menyebut apa? Tadkhulul jannata bisalam, disebut nama bapaknya. Dia ternyata termasuk Islam dia. Nanti kita cerita sekaligus menjadi dalil kalau kita ditanya tentang apa dalil halal bihalal. Ya, intinya kita disuruh menyambung silaturahim. Apapun nama bentuk acaranya, kalau tujuannya itu untuk menjaga silaturahim, insya Allah baik. Sampai dipahami? Nah, ini kimbung. Kita sekarang ngaji yang tentang Quran tadi. Jadi Pak Mujiman kan mengatakan ini Pak Yaman ini dulu nggak dikenal. Terus ya. Tapi tetap tercantum Pak di peta Indonesia, tetap tercantum. Tetap masuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tenang toh. Dikenal atau tidak dikenal kan tergantung zaman. Walikulli zamanin rijaluha. Setiap zaman itu ada tokohnya. Karena tokohnya belum hadir aja, belum lahir. Ada satu kampung di Ponorogo, sekarang dikenal dengan Kampung Gontor. Singkatan dari Gon Kotor. Ini Gontor itu Gon Kotor Bu. Pondoknya namanya Darussalam. Ini kan Darul Maqamin. Namanya pondoknya Darussalam, tapi orang tidak tahu nama pondoknya. Yang dikenal pondok pesantren modern Gontor. Kenapa disebut Gon Kotor? Tempat prostitusi. Pusatnya begal bajingan. Orang mabuk, orang judi di situ. Trimurti, pendiri pondok ini, itu tahu kalau masyarakatnya sakit. Dokter itu datangi yang sehat atau yang sakit? Yang sakit. Kalau yang sehat ngapain didatangi? Kalau yang udah sehat. Didatangilah tempat itu karena beliau itu tahu ini tempat yang kotor. Masyarakatnya sedang sakit. Seorang dai itu ibarat dokter. Dia berusaha menyembuhkan, bukan mengecam. Dia harus merangkul, tidak boleh mukul. Itu dakwah. Maka dia datangi. Dia minta sepetak tanah, dikasih oleh warganya. Minta izin bangun pesantren, diizinkan. Sejak awal memang anti mainstream Gontor itu. Tidak ikut program pemerintah. Tidak ikut kurikulum nasional. Kata beliau, bahkan orang di ijazah rapaten. Oke, maka santri Gontor yang awal-awal nggak ada ijazah. Ijazahnya itu Anda datang ke masyarakat, ngajar ngaji, diterima, itu ijazah. Nggak peduli itu Gontor dengan penerimaan pemerintah atau negara, nggak peduli. Sampai lulusannya ke luar negeri, kuliah di mana-mana, Kemenak setempat, dulu Depak ya, Depak setempat tuh baru tahu ada pondok di situ. Pondoknya kelas internasional, barulah diakui pondok itu sebagai bagian daripada lembaga pendidikan. Dan yang memperkenalkan nama Gontor itu bukan orang Islam, pendeta Nasrani. Datang ke tempat itu disambut baik sama beliau, dijamu luar biasa. Wah, ini gak layak kalau disebut pondok tradisional, ini pondok pesantren modern. Saya kasih nama Gontor. Terus dia yang memviralkan Bu, orang Nasrani ini, pendeta ini, dia yang memviralkan ke dunia.
tokoh Nasrani ini. Jadi kalau jenengan di Imogiri, apalagi di Payaman ini dari dulu juga sudah terkenal baik, itu jenengan sudah kalah set sama Trimurti. Ya, terkenal tidaknya tempatnya tergantung tadi tokohnya. Nah, tokohnya belum lahir. Pak Dr. Afri ini masih sekolah, belum merintis yayasan. Pak Mujiman juga baru, Pak Mukijam ini baru mau menyelesaikan pensiunnya. Jadi kalau kita berada di satu tempat, kemudian kita berusaha untuk menghidupkan tempat itu, cara paling cepat agar tempat itu diangkat oleh Allah itu bil Quran, dengan Al-Quran. Kenapa? Karena bersesuaian dengan hadis Nabi. Inna hadal kitab, kata Nabi, sesungguhnya kitab ini, Al-Quran ini, yarfa'u bihi aqwaman, Allah mengangkat dengannya kaum-kaum atau beberapa kaum, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan kaum yang lain. Jadi dengan Quran ini suatu masyarakat bisa diangkat Allah derajatnya, bisa juga direndahkan. Mbok nonton hadis ini. Jadi kalau Payaman ini kemudian menjadi dikenal oleh masyarakat, minimal 5 kecamatan di sini, Bang, itu karena kita tabarrukan bil Quran. Kita ini ngalah berkah dengan Quran. Kalau kampung aja bisa diangkat, apalagi keluarga. Maka orang yang punya istri ngajar Quran itu, Masya Allah, itu suami paling beruntung fit dunia wal akhirah. Kelihatan dari wajah-wajahnya, beruntung semua. Secara mungkin mikir poligami. Orang mikir, wah, dari wajah-wajahnya orang minat, betul tak kuat, mas, orang minat. Karena istrinya terlalu solihah. Sepakat ini kok bapak ini. Kok bapaknya sih sepakat apa orang? Kita perlu plan B. Coba jenengan tengok masyarakat Arab, tengok Quran itu diturunkan di Mekah, dipilih kota Mekah itu bukan sembarang pilihan, Allah yang milih, li syarafi makanihi, karena kemuliaan tempat. Dipilih bulan paling mulia, asyrafus syuhur, Ramadan. Dipilih yang paling istimewa dari bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dari sekian juta malaikatnya yang dipilih nganter wahyu itu Jibril. Dari sekian nabi jumlahnya pinten, Bu? Pinten? Wadah. Pinten Bapak-bapak? Aja kalah, Pak. Jenengan mesti enggak ngajar mesti tahu. Jumlah nabi, googling tak tengge, Pak. Lo tanya, googling loh, jumlah nabi 240.000. Banyak kan nih, Mas? Kakek, itu separuhnya nabi palsu nih. 124.000. Jumlah Rasul? 25. Salah. Itu yang jumlah Rasul 313. Yang wajib diimani 25. 25 itu yang wajib diimani. Ulul azmi 5. Jadi yang tengok 124.000 diambil 313, 25 berikutnya, yang paling istimewa kan 5 ini kan. Best of the best-nya itu Nabi kita, yang diamanai Allah untuk mengajarkan Quran, diturunkan kepada manusia yang paling istimewa, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok nanti dengan Quran itu bagaimana Nabi memproses kaumnya. Penggembala kambing jadi pemimpin dunia. Tengok mau. Agar sini kan nggak down ngajar Quran itu. Meskipun gajinya rastiro. Nggak perlu lemas karena jenengan sedang transaksi dengan Gusti Allah.
jenengan sedang tijarah, lan tabur. Perniagaannya tidak mungkin rugi. Dia kalau istri ngajar Quran, suaminya memenuhi nafkah, suami dapat pahala karena mensupport istrinya ngajar Quran. Setiap tetesan keringatnya jadi pahala. Itu namanya simbiosis mutualisme. Ya kan, tekan pelajaran dulu kita. Karena dulu alia saya jurusan IPA. Sedikit banyak saya tahu. Sehingga suami-suami pun harus merasa tasyarrafa bitadrisi zaujatihi. Harus merasa bangga, mulia, senang, bahagia dengan profesi istrinya yang ngajar Quran. Maka diniati bapak-bapak yang berangkat kerja, ini saya nyambung hidup, nyari nafkah untuk juga support istri saya yang ngajar di kampung Quran, Darul Maqamil Alim. Bismillah, barokah. Ngoten. Sehingga semangatnya sama-sama jihad li'ila kalimatillah. Bukan sebatas nyari duit, apalagi hubud dunia. Tidak, insya Allah. Jadi ketika istri ngajar disupport suami itu, masya Allah, suaminya pun mendapatkan pahala yang sama. Kan ada itu riwayat, ada sahabat yang mau berangkat jihad terus sakit, sementara yang lain mau berangkat gak punya duit. Kata Nabi, datanglah ke rumah si fulan, kemarin dia sudah persiapan, udah nyiapkan kuda, nyiapkan logistik, nyiapkan baju perang, nyiapkan senjata. Sekarang dia sakit. Kamu tembung itu barang-barangnya yang dia sudah siapkan itu. Lakuma ajrun. Kamu berdua dapat pahala. Yang nyiapkan dapat pahala, yang berangkat berjihad dapat pahala. Sami tak berarti? Maka tidak ada diskriminasi di situ. Artinya istri tidak dalam posisi lebih tinggi daripada suami, boten. Itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Betul ya Ibu? Nah, makanya jangan gurui suami, biar ustadz yang gurui. Kalau yang guru ustadz ridho suami itu. Tapi kalau yang guru istri itu perang Badar. Oke, perang Rambung, perang Uhud. Banyak korbannya itu perang Uhud itu. Cara paling mudah itu, ya minta tolong ustadz. Cara paling mudah. Jadi soalnya suami semua sepakat itu, karena suami jadinya dari face-nya sudah kelihatan orang-orang saleh. Ahlul jannah. Amin. Oke, yang kenceng istrinya, masya Allah. Sepakat ya. Oke, saya teruskan. Dan itu tentang Payaman, Pak. Ya, sekarang datangi banyak orang ke sini. Kan. Orang datang ke sini itu kan niatnya ingin ngaji. Yang ngantar jemput juga pahalanya besar itu. Imam Ahmad dulu waktu kecil, Bu, ibunya juga nggak tahu kalau kemudian putra beliau semata wayang itu jadi ulama besar. Tugas ibunda beliau itu setiap hari gendong Ahmad bin Hambal itu ke rumah para gurunya. Digendong, diantar ke sana ke ahli hadis, diantar ke sana ke ahli Quran, disuruh ke sana ngambil sanad, tiap hari yang gendongi ibunya. Kira-kira sekarang ketika Imam Ahmad menjadi rujukan seluruh dunia Islam dalam bidang fikih, ala madhabi Hambali, kira-kira ibundanya dapat pahala enggak? Anda tidak ada ibundanya, kira-kira Imam Ahmad sesukses itu enggak dalam studinya? Enggak. Makanya para orang tua juga yang antar jemput anaknya ke sini juga sama pahalanya, besarnya sama dengan anaknya, dengan gurunya. Itu cara Allah bagi pahala ya begitu. Maka kita yang para pengajar ini termasuk saya tidak boleh merasa ujub sebagai guru. Tidak boleh, apalagi ada kata beliau tadi, masuk surga duluan pasti. Belum tentu, Pak. Murid kita yang narik kita itu nanti. Murid kita yang narik kita, anak-anak kita yang narik kita itu nanti bisa jadi. Paham ya? Ini gue seneng ketes ya. Ini kan talasirin. Dan itu minumnya juga belum diminum. Saya tak izin minum dulu ya.
Monggo Bapak, niku ujukane tesih. Harus banyak minum karena habis puasa. Waktu Mas Afri dan rombongan ke pondok itu, saya sebenarnya sudah menyampaikan banyak motivasi. Betul nggak? Masih ada yang ingat nggak itu? Coba satu aja. Ya. Jadi ini tunggul ponggo, berarti pas renang ilmunya hilang kabeh. Hanyut itu. Berarti pas renang itu ilmunya hanyut semua, hilang kabeh. Tapi masih ada yang ingat masih lah, ada yang ingat. Coba. Hah? Gimana? Oh iya, itu yang diingat, Masya Allah. Benar, bukan rezeki kita yang sempit, tapi gaya hidup kita yang ugal-ugalan. Ya, sehingga dengan cara itu jangan terlalu menuntut yang berlebih pada suami. Ya suami kalau dengar tuh pas saya ceramah itu mesti senang. Tapi rekaman di YouTube kayaknya masih ada ya, bisa ditonton nanti Pak. Saya kalau ngasih masukan, insya Allah saya berimbang kalau ngasih masukan. Pokoknya jenengan punya istri kok ngaji ke saya Pak, dijamin mulai cium tangan. Jenengan malah kaget, ya kesambet kok ngendi kok berubah. Saya teruskan. Saya kemarin waktu di pondok sudah cerita nggak tentang tukang becak itu? Saya cerita itu nanti ada hubungannya dengan Quran itu. Di Jawa Timur itu di Jember itu tukang becak. Dia hidupi 4 anaknya, istrinya, ibundanya. Zaman dulu mau sampai kapanpun tukang becak tidak mungkin kaya. Penghasilannya ya segitu-segitu aja, apalagi sekarang kan kalah sama Grab dan seterusnya. Ini cerita zaman dulu Pak, sebelum ada Grab, ada gitu. Kira-kira penghasilan tukang becak itu paling banter berapa sehari? Ada sampai 100.000? 50.000? 50 dipakai untuk hidup sehari-hari 7 orang itu cukup enggak? Dulu nggak punya sawah, nggak punya beras. Cukup atau enggak? Dulu cukup. Pas-pasan atau ada lebih? Pas-pasan. Terus anak-anaknya ini sekolahnya gimana? Enggak sekolah? Anak-anaknya yang pertama niku pun ngajar di UI, doktor. Nomor 1. Nomor 2 niku teng Jerman. Ngajar, bukan belajar loh, ngajar. Nomor 3 nih nggih mun dokter, nomor 4 nggih mun S2. Tukang becak. Saya enggak merendahkan profesi ya, justru dengan ini saya tuh kagum. Kalau ada kiai melahirkan kiai seperti Kiai Nur Salim melahirkan Gus Baha, itu wajar, biasa. Itu bukan prestasi yang luar biasa mboten. Tapi kalau ada tukang becak atau petani anaknya jadi kiai, itu luar biasa. Berarti keluarganya itu diharapkan Allah diberkahi betul. Diberkahi betul. Kenapa bisa seberkah itu nih keluarga tukang becak ini? Bapak ini kok hafal Quran. Punya sanad qiraah sampai Rasulullah. Hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30. Bukan juz 30 loh, 30 juz bisanad. Dengan sanad ila Rasulullah. Tukang becak. Mungkin kehidupannya biasa, mungkin ekonominya pas-pasan, tapi anaknya dikasih kemudahan. Zakal barokah, itulah barokah. Jadi kalau jenengan mau tanya berkah itu seperti apa, ya seperti ini. Bapaknya orang biasa, tapi anak-anaknya sukses, anaknya baik, saleh, studinya berprestasi. Jadi para guru, para pengajar, itulah keberkahan Bapak Ibu. Loh kalau saya umpamanya nih mubalik, terus anak saya jadi mubalik, lu biasa mawon.
Saya lulusan Timur Tengah, terus anak saya sekarang kuliah di Al-Azhar di Mesir, masuk semester 2 nih Pak. Ini kok biasa mawon, itu prestasi yang luar biasa, mboten. Biasa. Tapi lan jenengan yang biasa, sehari-hari nyangkul. Nggih, sehari pekerjaannya biasa, buruh pabrik, kok putra-putri jenengan jadi anak-anak yang luar biasa, jadi guru, jadi asatidz, jadi kiai. Niku alamat barokah di rumah jenengan itu terlalu jelas. Saged dipahami. Niku barokahnya Quran. Sekalipun orang tidak memandang hal itu. Kenapa? Karena mayoritas orang sekarang itu pandangannya materialistik. Pokoknya tanda keberkahan itu ya duitnya oke, mobilnya oke, ngono kuwi. Omahe gede. Bojone oke. Betul, keberkahan itu lebih misteri daripada yang Anda bayangkan. Jauh lebih misterius daripada yang Anda bayangkan. Saya tadi kan cerita Gontor ya. Saya sekarang cerita Tebu Ireng. Tebu Ireng niku, kenapa saya ceritakan ini? Karena itu mbah wujud sanad keilmuan saya. Saya lulusan Guyangan. Guyangan itu didirikan oleh Mbah Suyuti. Mbah Suyuti itu murid yang Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau saya ditanya, saya masih satu perguruan dengan Gus Bah, nggih. Selain karena sama-sama panturannya. Kalau Pati, beliau Rembang. Sama-sama pernah sekolah guru-guru saya itu pernah sekolah di Tebu Ireng. Tebu Ireng itu nggih sami kalih Gontor. Didirikan oleh Mbah Hasyim di tengah kompleks prostitusi. Tempat pelacuran loh. Sengaja didirikan di situ oleh bapaknya itu, ditegur, kenapa di situ kamu dirikan? Beliau memberikan argumentasi. Kalau masyarakat yang di perkotaan sudah bagus, sudah banyak yang bina, yang di kampung-kampung siapa yang bina? Kalau saya dirikan pondok di tengah-tengah kota, Bu, di Klaten itu tengah kota, sebelah RSI, sebelah Jalan Nasional, niku nun saya biasa. Tapi kalau jenengan dirikan pondok teng mriki ini mau kiri, jalannya mubeng-mubengnya ratakan-ratakan. Bareng ngalor itu, menghadap matahari terus membelakangi. Itu kan tidak mudah nyari daya dukung, nyari supporter kan nggak mudah. Kalau saya di kota, di Klaten itu, tinggal saya buat flyer itu, yang ngirim donasi itu, 20 juta, 1 juta biasa. Maka saya mendirikan pondok itu, ingin bangun apa itu, tinggal buat flyer aja, nanti jamaah saya pun ngirim, tengger kening ini pun cekak, ingin bangun. Tak tengi mau giri sinten, sapi. Yang jenengan sak ngobrol sinten, sapi. Mboten ganti. Karena secara makom, secara derajat, pulau kalah oleh jenengan. Kalah. Kenapa? Harus jenengan di tempat yang tidak mudah. Kan Sayyidah Aisyah itu nate didhawuhi Rasul, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu itu tergantung kelelahanmu. Yang paling jauh mana tadi? Yang paling jauh. Niku paling besar pahalanya itu. Paling besar, paling repot, terutama kalau musim hujan nggih. Ana mantol mubeng nek jero ruji barang kae. Lah nggih kan paling beresiko nih, karena paling jauh. Nah hari ini yang paling besar pahalanya saya karena dari Jawa Tengah kan jadi. Dalam jenengan budi. Oh ini. Iya, situ. Pahalanya situ lewat parkiran dulu. Paham ya? Ini bab yang kita harus memang saling memotivasi, saling menguatkan. Saya lihat anak-anak tadi itu, Masya Allah. Satu yang saya senang itu anak-anak itu, nggak salah tetap guyu. Senang itu ngomong ya, gue percaya. Nggak salah tetap guyu, wajahnya polos, innocent.
Nah jenengan yang mesti isin loh. Ya. Ini bocah-bocah ini mentalnya apik tenan, bagus. Salah tetap santai ini. Makin keliru makin lucu lah. Karena wajahnya belum ada dosa. Ya, belum ada dosa. Dan dengan makhraj sebagus itu, jenengan pun berhasil itu. Terutama yang gak kelas tadi itu, makhrajnya pun bagus. Orang baca Quran itu kan karena makhrajnya. Standar kualitas yang dilihat itu makhraj. Bukan dengung samarnya boten. Makhrajnya itu. Saya lihat, Masya Allah pun fasih. Jadi kan sebagai guru pun berhasil ini. Suaminya gitu ganjaran, tenang aja. Enggak kalau klaim ke malaikat gitu. Tenang mau, ini kalau sih ngurus gitu. Ini punya orang dalam. Namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kan dapat pahala. Karena merelakan istri untuk ngajar itu tidak gampang. Tadi loh banyak urusan domestik yang belum selesai. Cucian numpuk kadang-kadang gitu. Burung masak, suami sampai rumah belum ada sama sekali masakan. Itu suami berlapang dada tok mawon, bersabar tok dengan kondisi itu. Niku pahalanya gede. Asli. Bersabar tok lho niku. Niku pahalanya gede lah karena. Makanya suami itu akan masuk surga dari jalur kesabaran. Lengke. Jalur kesabaran itu jalur paling cepat. Nggih. Dan itu pahalanya enggak sama sekali enggak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar itu yang diberikan pahalanya tanpa hisab. Enggak pakai kalkulator, Pak. Tenang kok. Iya. Apa meneh nyabari istri sing cerewet. Nggih. Selain cerewet galak. Niku enggak cuma jenengan cepet tak mlebu swarga. Jenengan paling cepet dadi wali. Mboten wali murid, asli waliullah. Dan niku wonten cerita masyhur niku, kisah masyhur. Dan kitab-kitab para ulama niku. Niki asli cerita asli nih. Ada seorang laki-laki saleh menikah dengan wanita galake ra karuan. Galak ra karuan. Suami ini sabar. Meskipun diunek-unek bojone ngono kae, ini paling banter kan nulis nek truk lho. Paidomu semangatku. Gitu. Paling banter kan itu suami kan katarsisnya kan di situ. Paidomu semangatku. Suaminya ini profesinya nyari kayu bakar di hutan, terus didol dan peken gitu. Setiap kali tersesat gak bisa pulang, itu diantar harimau. Diantar harimau. Jadi harimau ini diutus Allah tuh untuk ngantar orang soleh itu. Setelah istrinya meninggal, niki pelajaran nih. Orang yang galak cepat mati nih. Istrinya meninggal karena saking galaknya itu mati sih. Suaminya menikah dengan wanita yang lemah lembut. Niku wilayahnya, kewaliannya tuh hilang. Dia nyari kayu di hutan, tersesat, nggak ada yang nganterin. Harimaunya nggak datang lagi. Lu niki asli niki. Makanya bersyukur Pak, punya istri galak. Selain bersyukur sabarin. Jadi kan candle mawon, ini jalur surga tercepat. Apalagi ini kan nyadari ketika istri jenengan ngajar, bagi ilmu, ini ku pahalanya gede, asli. Ini yang Klaten itu biasanya kalau semangati dengan Masjid Al-Aqsa saya semangati. Pokoknya istri itu minta izin ngaji, izinkan. Kalau dia ngajinya benar, pasti sepulang ngaji itu akan lebih bakti sama suami. Pasti.
Jadi suami tidak perlu banyak nuturi istrinya, ngadani bojone nasihati tidak perlu. Biar yang nasihati ustadznya. Niku luwih nurut daripada jenengan piyambak sing nasihati. Jenengan ngomong sekali, dia 15 kali. Jawabi terus. Kalau serahkan sama satu saat ada balik, rampung. Kan cerita Ustaz Dasat Latif itu. Jenengan ngertos. Masak itu kewajiban suami. Nyuci ini kewajiban suami. Golek nafkah kewajiban. Resik-resik omah kewajiban suami. Kewajiban istri cuma satu, taat sama suami. Ketika masak ya kudu taat. Dikone saya kudu taat. Kalau nyuci kudu, resik-resik omah kudu. Itu guyone Ustaz Dasat Latif. Itu biar suasana rumah jenengan tuh cair. Seneng-seneng sering-sering guyon. Namun sepanang boten usah bahas perang Iran sama Israel. Itu usah. Jadi yang ngibas yang santai-santai mawon. Ora usah bahas blackout. Tahu blackout? Nanti akan seminggu tidak ada listrik, ora usah dibahas. Mau nak mati listrik tenan dihadapi bareng-bareng. Santai lah. Malah orang HP malah enak. Peteng malah enak. Boleh ontor. Saya lanjutkan. Dan ini Quran. Jadi orang Arab zaman dulu, Pak. Orang Arab ya. Itu bangsa yang tidak cuma primitif. Ketinggalan zaman, nomaden, tapi rendah secara peradaban. Biasa mereka makan yang haram biasa, minum khamr biasa, berzina biasa, maka disebut masyarakat jahiliyah. Setelah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, Rasul mengajarkan Quran di tengah masyarakat bukan tanpa tantangan, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa rintangan, penuh drama itu. Itu masyarakat Arab yang mengikuti Nabi sedikit demi sedikit bertambah. Terus terbentuk komunitas dakwah. Terus komunitas dakwah ini diizinkan Allah mendirikan sebuah negara. Dengan itu kemudian Islam menyebar luas di kawasan dan kemudian memimpin dunia. Masyarakat Arab ini lebih dari 1 milenium. Kawasannya membentang dari Merauke sampai Maghrib Maroko. Tidak cuma Asia, Afrika pun dulu takluk oleh Islam. Eropa pun takluk oleh Islam. Itu karena bil Quran. Maka jadi tengok itu pelajaran sejarah. Berawal dari satu orang. Bertambah sedikit demi sedikit, berubah masyarakatnya. Tapi ini sewu, itu bukan tanpa rintangan. Itu dengan susah payah. Makanya Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qaulan tsaqila. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Apa tuh qaulan tsaqila itu? Perkataan yang berat. Sungguh kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Kenapa disebut perkataan yang berat? Ada dua sebabnya. Min haitsun nuzul, ketika Quran diturunkan kepada beliau, niku nuwun sewu. Beliau di atas onta, ontanya ambruk, menderum seketika. Karena Nabi mendapatkan Quran itu, berat terasa oleh ontanya itu. Betul kiat. Maka disebut oleh Quran kan, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran ini kepada gunung, dia akan hancur berkeping-keping terbelah karena takut kepada Allah. Nabi kok kuat? Karena Nabi itu diberikan Allah kekuatan 30 orang laki-laki. Itu pun ketika musim dingin keluar keringat sebiji-biji jagung karena beratnya menerima Quran itu. Nggak gampang. Makanya syarat Nabi itu kudu kuat.
Nabi itu kalau nggak seperti kita ini, kangin sidik keroan, orang iso mimpin. Mboten kiat Nabi Quran mboten kiat. Jadi kita ini motoran, naik motor orang jaket, kangin sidik kan keroan betul. Sudah keroan, pakai koyo 21 tempelan asam urat. Nabi betul. Ini yang pertama. Yang kedua min haisul amal. Dari sisi pengamalan Quran itu berat, Pak. Betul gampil. Jenengan mau ngamalkan Quran rintangannya kathah. Umpami nggih. Jenengan PNS, jenengan guru, jenengan dosen, jenengan birokrat kok pengen tetap ngamalke Quran, jenengan konsisten dengan kejujuran, orang di konco. Nggih. Duti sengiti nggih, terus banyak musuhnya. Yang hancur itu malah yang jujur. Bukan yang pembohong, yang khianat, yang korupsi, mboten. Yang hancur itu yang jujur. Lagi, jangankan yang di lingkungan umum lah, teman-teman di dinas pariwisata, mamanya ya, atau dinas pendidikan, dinas yang kita sangat muliakan saja itu, Kementerian Agama, ono korupsi ya Pak. Sing korupsi menterinya dhewe. Lagi ngoten niku. Itu di satu lembaga yang harusnya menjunjung tinggi Quran loh. Makanya itu menjadi problem dasar bangsa kita ini. Ngamalke Quran itu bukan sekedar jenengan ngaji terus baca Quran dengan tahsin tajwidnya, boten. Itu interaksi pertama kita dengan Quran. Setelah itu dia wajib mengamalkan, menjadi perilaku, menjadi suluk, menjadi akhlak, menjadi moral yang membimbing jenengan dalam kehidupan sehari-hari. Nak dagang kudu jujur, jual beli kudu jujur. Jenengan tumbas salak sekilo, langsung ngicipi saanake jenengan. Wong limo ngicipi kabeh ya dodolan rugi lho. Cukup siji wae. Sebagai pembeli ya, sebagai penjual jenengan wajib nimbang dengan benar. Mengamalkan ayat wailul lil mutaffifin. Enggak boleh jenengan melupakan ayat ini, jenengan apalkan kudu jenengan amalkan. Betul gampang. Dan Nabi dimusuhi karena itu. Karena arus masyarakatnya rusak, Nabi ingin memperbaiki. Di mana-mana orang itu kalau sekedar baik, nggak ada musuhnya. Orang yang dimusuhi itu yang memperbaiki. Kalau jenengan sekedar baik, boten nggak ada musuh jenengan. Tapi kalau jenengan ingin memperbaiki, itu yang ingin merusak mesti memusuhi jenengan. Maka Nabi itu dulu digadang-gadang menjadi pemimpin bangsa Arab, pemimpin Quraisy, pemimpin kota suci Mekah. Setelah diangkat Allah menjadi Nabi, ditunjuk jadi Rasul, diberikan Quran, justru dimusuhi. Mereka lupa dengan gelar Al-Amin yang diberikan kepada beliau. Dimusuhi seolah-olah bukan keluarganya. Niku Kanjeng Nabi. Itu setelah mendapat Quran. Kalau Nabi nggak ditunjuk sebagai Nabi, tidak diberikan Quran, Nabi tidak mungkin dimusuhi orang Quraisy. Tidak mungkin. Makanya kita harus paham, kita tidak boleh cari musuh. Tapi kalau jenengan berdakwah kok ada yang musuhi, niku tabiat jalan dakwah. Itu tabiat, tariqi dakwah. Niku mun biasa. Pondok kula Al-Fatih niku nate diisukan oleh sebagian orang. Ya 1-2 orang. Ini Al-Fatih ini nanti akan dibawa ke NU. Nanti jadi pondoknya NU. Padahal pengurus Al-Fatih ini NU yono, Muhammadiyah yono, Golkar yono, PDI yono, PKS nggih wonten, PAN nggih wonten, sing partai cilik-cilik niku PBB nggih wonten. Nggih, Pak. Tapi diisukan seperti itu. Sejak berdiri kan kami sampaikan, pondok ini, pondok Al-Fatih ini tidak berafiliasi kepada ormas. Tidak berafiliasi secara politik kepada partai manapun. Tidak berafiliasi pada harokah Islamiyah manapun. Didirikan dia murni li'ila kalimatillah untuk menyebarluaskan ilmu. Tapi tetap
tetap isu itu santer, Pak. Tetap ada saja orang yang tidak suka, dan yang tidak suka itu biasanya umat Islam sendiri. Kadang-kadang teman kita sendiri yang iri dengan capaian-capaian yang kita dapatkan. Mereka yang iri itu. Terus bagaimana cara menghadapinya? Apakah kita lawan, kita kasih apa istilahnya itu, klarifikasi? Boten usah. Orang yang percaya tidak perlu penjelasan. Orang yang tidak percaya tidak butuh penjelasan. Gitu? Maka mengklarifikasi fitnah, isu tidak perlu. Boten usah. Ini termasuk ilmu pasal bihalal nih. Ilmu pasal bihalal. Jenengan disuruh memaafkan. Wal afina anin nas. Dimaafkan mau. Dimaafkan. Nanti ada waktunya dia akan datang minta maaf. Sebelum dia datang minta maaf, maafkan dulu. Kita maafkan. Pasti ada hikmahnya. Ternyata betul hikmahnya. Justru saudara-saudara saya yang dari kelompoknya beliau itu banyak bertanya, loh Ustaz, sebenarnya sekarang buat pesantren toh? Enggak, Pak. Malah mondok ke anaknya. Anaknya dipondokkan. Karena mereka tidak, sekarang orang masyarakat kita ini enggak melihat ormas apa itu, kelompok apa itu, enggak. Melihat tokohnya siapa. Yang di depan itu siapa toh? Ormas itu sekarang enggak terlalu, Pak, menjadi penentu. Boten. Yang penting jenengan terus istiqomah menyebarkan ilmu, ikhlas niku sing jawab Gusti Allah piyambak. Maka suatu saat ketika saya menghadiri walimahan, yang menyebarkan isu itu datang menemui saya. Datang sama istrinya itu. Dia bingung, awal dia mulai pembicaraan tuh bingung, tak enteni wae. Terus beliau menyampaikan, Pak Ustadz, saya dan istri betul-betul mohon maaf. Kenapa Pak? Saya pura-pura gak tahu kan. Saya pernah menyebarkan isu yang tidak tentang Al-Fatih. Oh, saya nyebarnya jenengan toh. Niku kula nyuwun sewu, bener-bener minta maaf Pak Ustaz. Saya betul-betul minta maaf. Kalau soal maaf sebelum jenengan datang pun sudah saya maafkan. Tapi yang namanya isu, Pak, kalau sudah nyebar di masyarakat itu siapa yang bisa memperbaiki? Makanya ke depan jadikan itu pelajaran. Jangan gampang memfitnah, jangan gampang menyebarkan gosip, isu-isu yang tidak baik. Ya tetap pelajarannya disampaikan ke yang bersangkutan, tapi tidak perlu jaringan emosi. Wong isu, fitnah, gosip-gosip niku ibarat kentut. Gitu? Jaringan kan saling menuduh, sapa sing kentut iki? Sing kentut dhewe meneng ae. Gak mungkin diklarifikasi, gak mungkin. Jadi gak perlu jenengan perpanjang itu, pun jenengan sabar mau, nggak sesuai hilang dewi toh. Lama-lama hilang sendiri. Dan itu salah satu tantangan jenengan mendirikan lembaga. Asal jenengan kompak, rukun, bersatu, ta'awun, ukhuwahnya dijaga, jenengan ikhlas, tetap gak mungkin Allah tinggal diam. Kenapa? Karena lembaga-lembaga Quran itu niku masyru' rabbani. Niku proyeknya Gusti Allah. Yang punya hajat, yang punya gawe niku Gusti Allah. Anda belum selesai kita rintis, kok kita meninggal, yang menyelesaikan, yang melanjutkan Gusti Allah piyambak. Sayyidina Umar itu nanti diusuli, dikasih usulan. Kenapa Anda tidak melakukan persiapan kaderisasi? Kan kalau suatu waktu Anda meninggal sudah ada yang menggantikan. Dan emang tujuannya apa? Ya nanti biar Islam tidak mundur, biar Islam tetap maju, disiapkan generasinya. Itu usulan yang baik. Umar sepakat, Sayyidina Umar sepakat dengan usulan itu, melakukan kaderisasi untuk menyiapkan pengganti. Tapi setelah dipikir itu Umar tarajuk, menarik diri dari usulan itu.
Kata Umar begini, loh siapa Umar ini? Kok sampai harus khawatir dengan kemajuan Islam? Ada orang yang lebih baik daripada Umar meninggal tanpa meninggalkan pesan sepatah kata pun, yaitu Rasulullah kan? Itu Islam tidak kenapa-napa kok. Islam tetap berjaya, ditinggal Nabi. Islam bukannya redup, justru makin bersinar. Islam bukannya susut, justru makin menyebar. Lah Umar ini siapa? Akhirnya beliau sama sekali gak meninggalkan pesan. Siapa pengganti setelah beliau itu? Termasuk Abu Bakar juga gak meninggalkan pesan. Saya pun begitu, saya di pondok pun santai itu. Anak saya tak suruh kuliah, kuliah pun mau jadi apa, bismillah yang penting baik, bermanfaat. Yang melanjutkan Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh nanti akan ada generasi yang lebih baik daripada saya mengembangkan pondok ini. Itu pun untuk teman-teman di Yayasan Darul Maqamil Amin. Tugas jenengan merintis, berjuang semaksimal mungkin, yang melanjutkan Allah, karena ini masyru'ur rabbani. Jadi ini proyeknya Gusti Allah. Bukan proyeknya jenengan, proyeknya Allah. Yang biayai Gusti Allah, yang melanjutkan di Gusti Allah, yang menjaga di Gusti Allah. Pohon itu kalau baik tidak perlu jenengan khawatirkan. Tugas jenengan cuma menanam. Maka pesan Nabi ini loh. Kan selain biji kurma, ini sekarang ada guyonan tentang MBG tuh. MBG tetap dibagikan meskipun H-1 kiamat toh. Umpamanya kiamat itu kok Jumat ya, jam 10. Esok sarapan si MBG itu pagi loh, itu jadi pagi. Ini santai kali pesannya Nabi. Kalau di tanganmu ada fasilah, ada biji kurma, maka tanamlah meskipun besok kiamat. Itu pesannya apa toh? Tugas kita itu cuma menanam. Urusan berlangsung tidaknya pohon ini urusan Gusti Allah. Lah tugas kita nggih sami dirikan pondok, lembaga, yayasan. Tugas kita cuma nanam. Kalau kita kemudian masih hidup, kita merawat, menjaga. Setelah itu urusan Gusti Allah. Kapan kita memetiknya? Di surga, jangan di sini. Tanaman itu biar yang metik generasi setelah kita. Kita metik pahala di surga. Ini untuk teman-teman di yayasan. Karena yayasan, semua yayasan itu non profit, tidak boleh ada niatan profit. Ya, bagian yang tidak kalah penting. Jadi kan butuh paham. Manusia itu ada dua, jenisnya ada dua. Ada yang baik, sekedar baik ya. Ada yang selain baik dia memperbaiki. Dia tahu dengan pandangan matanya, pandangan hatinya, batinnya, dia tahu masyarakatnya ini ada bagian-bagian tertentu yang sudah baik, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, kita termasuk kelompok yang mana? Jangan jadi yang ketiga, yang suka merusak, jangan. Nabi dawuh niku, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan, fatahlik. Jadilah dirimu orang yang alim, yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau yang mempelajari ilmu. Jadi santri, jadi muta'allim. Atau orang yang mustami', yang mendengarkan. Dia tidak nyantri tapi senang ngaji, ngrungokke. Jiping, ngaji kuping. Nyantet ya ora. Lungguh. Terus ngantuk. Tapi datang ke pengajian. Nggih, nak seneke metu tangi. Karena tapi tetap senang dia datang ke masjid itu senang. Atau kalau tidak bisa mustami', jadi muhibbin, orang yang mencintai orang yang ngaji. Jadi nggak harus menjadi pelaku, jadi nggak mencintai pun itu dapat saham. Jangan jadi yang kelima kata Nabi, kamu akan binasa. Tetap Anda nggak akan mungkin mengalahkan dakwah Islam. Yang memusuhi dakwah Islam pasti kalah. Tetap. Kenapa? Karena Islam itu proyeknya Gusti Allah. Maka tadi saya cerita tentang tebuiran.
banyak yang dulu hampir saja menghabisi Tebuireng itu. Itu nggak cuma Bromongsora, para begal, para bajingan di sekitarnya. Zaman PKI menurut diobong, tak resik gitu. Tetap berdiri lagi, dibangun kembali. Bahkan usianya sekarang ini lebih tua daripada usia pendirinya. Bahasa niku sedo usia 74. Lembaganya, pondoknya menjadi organisasi yang besar, jadi Nahdlatul Ulama terbesar di Indonesia, yang pondoknya menyebar di seluruh kawasan Nusantara itu. Majelis taklimnya jangan ditanya lagi, kadernya jangan ditanya. Ya yang positif, ya ada, yang negatif ya ada, tapi banyak. Sekarang jenengan lihat Muhammadiyah nih didirikan oleh Mbah Dahlan, Muhammad Darwis Ahmad Dahlan, itu juga dari majelis taklim, Pak. Jangan lupa, muri-muri majelis taklim niku berkahi. Didirikan oleh beliau majelis taklim niku. Jadi kan tengok Muhammadiyah sekarang usianya berapa nih? 1 abad lebih tuh. Lebih tua, lebih panjang daripada usia beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meninggal usia berapa, Bu? Jadi kan warga Muhammadiyah betul ya? Kok mencurigakan aja? Kurang ngerti sejarah muasisnya. Pinten Mbak? Siapa pinten Mbak? Bu, sami mawon nih. Betul kertas? Googling jadi googling. Teni, wafat usia berapa tuh Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh? Kalau tak cabut kata aneh. 54 terus. Coba jangan tengok. Beliau berusia cuma 54. Tapi ormasnya tengok. Selain usia lebih dari 1 abad, jadi kan tengok berapa kampusnya, berapa rumah sakitnya, berapa bank-bank syariahnya, jadi tengok berapa rumah yatimnya, pinten ACT, berapa jumlah kadernya. Jadi kan tengok, ngoten niku nak diterjemahkan dengan hal biasa, itu keliru. Gini ku keberkahan, misterius. Awal mulanya dia masih di taklim biasa mawon niku teng Jogja. Gitu. Murid-muridnya gimana orang biasa, Pak. Yang bahkan secara kepintaran, gelar akademis mungkin jenengan lebih tinggi. Paling enggak SPD kok jenengan, sarjana yang PD kan. Bayangin beliau gelarnya apa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Bukan gak ada gelar tapi lihat amalnya itu abadi. Manfaatnya luas sekali. Bahkan Muhammadiyah itu sampai mendirikan kampus di Korea Selatan, di Australia. Coba nih, lu tidak main-main loh Pak. Ini itu namanya keberkahan Pak. Lah jadi kan ingin ikut golongan yang ini atau yang sekedar nonton. Kan cuma 2 lagi dengan pilihannya, menjadi pemain atau penonton. Kira-kira yang dapat pahala itu pemain atau penonton? Yang dapat piala nih loh, pemain. Sekalipun kalah untuk hadiah loh. Supporter paling remuk Pak nih, supporter nih. Terus bayar kadang-kadang tawuran ya. Orang kan cuma 2, penonton atau pemain. Nah kita memilih menjadi pemain. Maka yang hadir di sini ini semua pemain, ini player. Ini semua pemain. Saling dukung-mendukung dalam kebaikan. Dia suami, dia istri, nggak ada bedanya. Jadi kan semua adalah rijalul dakwah, tokoh-tokoh dakwah dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tambah semangat Pak Bu ya. Semangat. Bapak ya semangat ya gitu. Jebul aku ngene iki ya oleh pahala. Oke, alhamdulillah. Setelah ini kita akan ada katanya jawab bagi para bapak dan ibu. Tapi mungkin saya akan mulai dulu Ustaz. Ini kan sebetulnya tidak semuanya Ustaz, tidak semuanya Ustazah, tidak semuanya suaminya Ustazah. Tapi ada yang suaminya bendara, ada yang suaminya
sekretaris, pengelola dan apapun itu, ataukah itu juga termasuk Ustaz? Apakah kemudian itu juga karena itu juga memfasilitasi, mohon maaf misalnya juga gelari kloso nyaponi, nah ini tadi ada yang gelari, ada yang nyaponi, markirin gitu. Iya, kayak ono sing usung-usung kayak kita ya rada anu acara inti. Nah, usung-usung itu. Nah, itu kan sebetulnya kalau secara awam itu luar biasa juga menjadi supporting system yang kadang orang awam atau bahkan kita sendiri itu melupakannya. Nah, monggo Ustaz, kira-kira seperti apa Ustaz? Oke. Nabi pernah merasa sangat kehilangan ketika ada seorang wanita tukang sapu masjid. Beberapa hari itu tidak kelihatan. Terus Nabi tanya, kemana fulana? Beberapa hari ini kok tidak terlihat. Mun sedo Nabi. Dah, kok nggak ada yang ngasih tahu saya? Nabi ini duka, marah. Terus minta diantar ke makamnya. Nabi ziarah, datang ke makamnya wanita itu, merasa sangat kehilangan. Dan negur para sahabat karena ketika beliau tukang sapu ini meninggal, Nabi nggak diberitahu. Didukani nih sahabat-sahabat. Artinya orang ini di mata Nabi ini bukan orang sembarangan. Sekalipun cuma tukang sapu. Nggak ada perbedaan di situ karena tidak ada masjid yang rapi, yang nyaman kalau nggak ada tukang sapunya. Nggak mungkin terselenggara acara seperti ini kalau nggak ada panitianya. Yang tampil kan cuma ustadznya, mubaliknya. Yang tidak tampil itu seringkali lebih banyak pahalanya. Orang di balik layar itu, itu ada bagian yang diajarkan oleh Nabi itu. Jangan mendiskriminasi orang. Tukang sapu pun digulai Nabi, diziarahi makamnya, didoakan Nabi secara khusus. Dan itu pelajaran bagi kita. Sehingga tadi apalagi suami bendahara, suaminya sekretaris. Kalau nggak ada bendahara ya jadi kan betul sakit apa-apa. Nggak jalan itu kegiatannya. Nggak ada sekretaris nggak repot itu. Nggak ada yang nyiapkan berbagai macam agenda. Nggak ada yang mencatat macam-macam. Semua mendapat pahala yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala bon gak ada rumus nih. Semua. Bahkan tadi loh sekedar seneng mawon tetangga kita ini seneng ada lembaga ini di sini. Senengnya tak itu dikasih ganjaran oleh Gusti Allah. Seneng saja loh itu. Hatinya seneng dengan lembaga ini. Ada anak ngaji seneng. Itu dikasih pahala oleh Allah. Dicatat sebagai muhibbin. Bukan soal peran loh, ini tengok bukan soal peran. Kenapa sampai detik ini kita diharamkan membunuh semut? Itu kan karena ada akar historisnya. Karena semut ini pernah ingin ikut memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu alasannya. Oleh Nabi seterusnya nggak boleh dibunuh semut itu. Lah yang dibawa semut itu berapa liter loh? Gurs tetes kok. Maka ditertawakan itu oleh cicak. Nah segitu mau pakai madamkan api yang menggunung begitu loh. Kamu tuh aneh-aneh aja. Apa kata semut? Yang penting kan saya berusaha untuk berada di pihak Nabi Ibrahim. Soal hasil urusan belakangan. Sementara cicak yang menertawakan itu sampai hari ini oleh Nabi suruh mateni. Bahkan jadi anak lagi gabut golek cicak. Jenengan pinten iki untuk ganjaran itu jenengan. Jenengan gabute wong saleh nggih ngoten niku. Golek cicak plintengi. Itu karena perintah Nabi suruh membunuh. Kenapa? Karena dia ikut menertawakan. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, dia menertawakan. Bahkan niku loh, nyebul-nyebuli, daman-damoni. Meniup-niup apinya Nabi Ibrahim itu. Niku kerjaannya cicak. Maka disuruh Nabi membunuh sampai sekarang. Maka jenengan wah ikut berarti dosa warisan gini, khusus cicak dosa warisan. Bukan materi Pak. Itu sebab historisnya kan itu. Makanya jangan sampai yang perannya kelihatan kecil kemudian minder merasa tidak punya peran. Semua punya kapasitasnya masing-masing. Jelas ya? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Ya, ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon langsung bertanya saja. Ketika kita pribadi atau kelompok ingin membuat perbaikan, bahkan sangat menggebu ingin perbaiki sesuatu, entah itu pribadi atau suatu kelompok, bagaimana menjaga semangat itu agar tidak terjebak kepada Sayyidina Umar tadi? Karena itu orang itu mau saya biar baik, biar rajin ke masjid. Sedangkan Allah punya rencana sendiri, itu bagaimana posisi kita memposisikan semangat kita agar tidak terjebak kepada seperti tadi yang dialami Sayyidina Umar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita pahami konteksnya ketika Sayyidina Umar menolak untuk melakukan kaderisasi. Itu karena yang sedang dipegang Umar itu tampuk kekuasaan. Yang namanya khilafah itu bukan dinasti. Kalau Umar menyiapkan putranya Abdullah bin Umar untuk jadi khalifah setelahnya, itu bukan kekhilafahan, itu dinasti. Karena diwariskan pada anaknya. Umar menghindari itu. Bukan berarti beliau tidak mendidik generasi, mendidik, tapi tidak untuk itu. Untuk menjadi para rijal dakwah, para tokoh-tokoh dakwah. Soal kepemimpinan, kekuasaan, itu biarlah menjadi hak umat Islam. Maka Umar tidak meninggalkan pesan apapun. Setelah beliau meninggal, ditusuk perutnya itu, cuma nunjuk formatur aja itu. Si fulan silakan rembukan, nanti nunjuk pengganti setelah saya. Kalau suaranya draw, seri, Abdullah bin Umar boleh bersuara tapi tidak boleh dipilih. Dia punya hak suara tapi nggak punya hak pilih. Itu pesannya cuma begitu. Maka kekhilafahan itu beda dengan dinasti. Dinasti diwariskan. Bapaknya presiden, minimal anaknya wakil presiden. Lu kok jadi kan ketawa, ini kan contoh kan yang gak disebut nama, contoh minimal itu. Itu dinasti, tapi kalau kekhilafahan boten. Dan soal kemudian saya yang tadi contohkan di pondok di Al-Fatih, saya pun berusaha menghindari itu. Tidak harus yang gantikan saya mimpin pondok itu anak saya, tidak harus. Kenapa? Karena Al-Fatih itu aset umat, sumbangsih masyarakat, tidak boleh menjadi hak pribadi keluarga saya. Maka semua tanah itu disertifikasi wakaf semua, bukan milik pribadi, bukan. Semua bangunan itu bangunan milik pondok, termasuk rumah dinas yang saya tempati, itu miliknya pondok. Saya sekedar nemati, selama saya masih hidup, mimpin pondok, saya nemati itu. Anak-anak saya tidak pernah, nanti yang mimpin kamu enggak. Murid saya nanti semua, santri saya, siapapun dia, yang penting dia kapabel, dia ikhlas, silakan menggantikan saya. Maka kita didik masyarakat itu kewajiban kita semua. Jadi apa yang disampaikan dalam pesan Umar tadi itu bukan berarti terus kita tidak berikhtiar memperbaiki atau mendidik masyarakat, boten. Kaderisasi untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin, sebagai khalifah itu yang dihindari oleh Umar. Tapi kaderisasi untuk melanjutkan dakwah Islam itu harus. Tidak boleh kita berdiam diri atau berpangku tangan. Maka mendirikan lembaga, mendirikan pesantren, TPA dan seterusnya itu dalam rangka mendidik umat ini agar tidak kehabisan kader dakwah. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi? Oh ya. Silakan. Tuan rumah. Enggak, yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ibu-ibu itu kalau disuruh tanya pada diam, tapi ketika saya sudah mewakili nanti di belakang benar Ustaz, tadi saya juga mau kayak gitu tanya gitu ya Bu ya. Gitu. Ustaz mau tanya terkait mendidik umat nih Ustaz. Tadi bahwasanya hak mendidik umat itu diberikan untuk kita semuanya, terlepas dari latar belakang kita ini anak yai maupun boten, atau anaknya pejabat atau tidak begitu. Ketika kemudian ilmu sudah Allah titipkan kepada kita,
kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Cuman perkaranya begini Ustaz. Ini ibu-ibu di sini itu awalnya juga masyarakat. Akhirnya Allah hadirkan mereka, dirubah pola pikirnya, kemudian semangatnya mau mengajar Quran. Tapi terkadang Ustaz, ada timbul perasaan seperti ini Ustaz. Gojek-gajek, maju nggak ya mau ngajar, mundur nggak ya, apalagi ketika dulu kita punya masa lalu yang kelam Ustaz. Mungkin di antara kita ini ada cerita yang nggak enak yang pernah didengar maupun dilihat oleh masyarakat, yang mungkin masyarakat hari ini tuh nggak pernah lupa dengan masa kelam kita. Atau kemudian saya begitu dengan Pak Afri, karena kesolehan itu kan bukan warisan ya Ustaz. Kesolehan bukan warisan. Bahkan ada kasus di mana Pak Yai Bunyai dikenal solehnya, kok anaknya masuk penjara, misal seperti itu ya, na'udzubillah min dzalik. Itu pun ada kekhawatiran yang muncul dari kami bahwa membawa kebaikan itu berat sekali. Karena terkadang mindsetnya begini, jangan keluar memperbaiki umat manakala di keluargamu nggak beres. Padahal sepertinya tidak seperti itu. Kalau misalnya orang semua merasa tidak pantas untuk mendidik umat karena tadi anakku saya koyok ngene, bojoku saya koyok ngene. Lah siapa kita harus berharap itu begitu? Sedangkan Allah sudah hadirkan mungkin kebaikan itu kepada diri kita. Itu yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana posisi kita ketika ternyata memang kita belum 100% keluarganya itu baik di mata masyarakat, kok kita wani-wanine mendidik umat begitu. Yang kedua, saya cuma bilang terima kasih Ustadz karena Ustadz membuat bahagia suami saya hari ini, karena beliau paling sabar punya istri yang galak. Galaknya nggak cuma dirasani Pak Amri, tapi kayaknya Ustadzah itu senang sudah paham gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali, ternyata nanti insya Allah surganya lebih cepat daripada saya gitu ya Pak Amri ya. Insya Allah siap terus digalakin ya Pak Amri ya. Gitu. Matur nuwun Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Soal masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang, itu semua milik Allah. Tidak ada manusia yang bisa sempurna. Tidak usah bahas masa lalu, masa sekarang pun ya kita tidak mungkin sempurna. Masa depan apalagi kita belum tentu menjumpai. Maka kalau kita berdakwah, mendidik masyarakat, nunggu sempurna, tidak mungkin kita ikut menjadi bagian daripada pendidik. Guru itu digugu dan ditiru, betul. Tapi tidak berarti sempurna. Tidak mungkin, jadi nyari guru yang sempurna, orang ketemu, Pak. Jadi kan golek guru yang sempurna, orang mungkin di guru ya. Kenapa? Ya biarlah kita ini dengan sifat manusiawi kita masing-masing yang tetap punya semangat untuk terus berbenah. Kalau salah, bertobat. Gitu. Menunggu sempurna ya orang itu. Maka fokuslah kepada dua hal. Yang pertama membenahi diri, memperbaiki diri. Yang kedua memperbaiki masyarakat sebisa kita. Ibda min nafsik wada'u ghairak. Mulai dari dirimu, ajak orang lain. Termasuk tidak perlu kita terhantui nanti anakku ngene piye aku malah diolehke masyarakat, tidak perlu. Karena Nabi Nuh pun juga punya anak yang durhaka. Dia tahu dipanggil itu, diajak bareng beliau. Cuma kalau lihat diksi Quran itu bukan wala takun minal kafirin. Kamu jangan menjadi bagian daripada orang kafir. Enggak, Nabi Nuh menggunakan kata wala takum ma'al kafirin. Jangan bersama orang kafir. Anaknya sekalipun kafir itu, Pak. Itu enggak disebut wala takun minal kafirin. Saking sayangnya Nabi Nuh itu, sekalipun anaknya kafir. Bahasanya wala takun ma'a bukan mina. Itu kecermatan Quran kalau jenengan ngaji dengan analisis. Itu bagian daripada seluk-beluk dan dinamika seorang Nabi Nuh yang diuji oleh Allah dengan anaknya, punya kewajiban didik masyarakat, tapi anaknya sendiri menjadi beban masyarakat, menjadi beban keluarga. Angel. Ibaratnya kiai, de putra dipanggil Gus, tapi Gusnya Agus. Orang Gus tenanan itu.
Ora Gus sing anake kiai tenan ora, sing ini Agus. Kan banyak toh Gus-gus sing duga, sing nakal, kathah toh. Kathah. Di korupsi termasuk yang lagi ramai dibahas. Dan itu kan betul. Tapi apakah kemudian itu menjadi alasan bagi sang kiai untuk berhenti ngaji? Ya enggak. Boten. Jadi kan kalau tengok kehidupan sahabat juga secara personal, mereka ya orang-orang biasa, manusia biasa. Yang kadang ya bersalah, yang kadang bahkan nusawu ini pahit. Ya bercerai dengan istrinya, bercerai dengan suaminya. Tapi mereka nggak berhenti untuk ngajar, untuk mendidik, nggak berhenti. Coba jadi kan tengok yang tadi disebut namanya oleh Pak Afri, Asma, istrinya Zubair. Asma itu putranya Abu Bakar, suaminya namanya Zubair bin Awam. Mereka ditugasi Rasul ngirim ransum, ngirim logistik itu ke Gua Sur. Ketika Nabi sedang dalam perjalanan hijrah itu, suami istri ini kerjasama luar biasa menjadi tim pemasok logistik. Setelah Rasul sampai Medina, mereka juga sampai Medina. Sampai di Medina mereka bercerai. Padahal baru lahir putranya namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Bercerai. Sebabnya apa? Ya karena tidak cocok secara chemistry. Tapi tetap saudara seiman, tetap masing-masing dengan kapasitasnya mendidik masyarakat. Mereka tidak jadi musuh. Ya bercerai aja, tapi nggak jadi musuh. Artinya kan mereka juga manusia biasa yang kadang jalan keluar satu-satunya ya bercerai. Dewasa aja itu. Dan bukan negatif. Itu artinya mereka manusia biasa. Yang kadang ketika ada pemikiran-pemikiran tertentu nggak bisa klik gitu, mereka harus berpisah, ya berpisah. Pernah baca cerita itu? Belum. Ya harus sering-sering ngaji sirah berarti. Maka sekali lagi ini konklusinya ya, jangan menunggu sempurna untuk berdakwah. Balighu anni walau a. Simpel sekali ajaran Nabi itu. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Tidak nunggu Anda hafal Quran. Satu ayat Anda kuasai betul-betul bersanad dari Nabi, jenengan dapat ilmunya, ajarkan pada masyarakat. Jangan nunggu sempurna. Wallahu a'lam bishawab.